Nanti Roro mungkin bisa tambahan buat selanjutnya buat nyusul. Oke, kita juga bakal live di YouTube. Jadi mohon maaf kalau kadang-kadang gue juga ngobrolnya ke YouTube. Gue berusaha untuk bisa memfasilitasi semuanya. Udah live ya? Oke. Hai semua teman-teman, thank you banget hari ini sudah hadir. Thank you buat dari teman-teman Tomo juga. Wow, tepuk tangan buat Tomo. Luar biasa. Boleh Pak main keyboardnya? Dan juga thank you juga teman-teman dari Eskul Davis yang udah hadir di sini hari ini. Anak-anak Yorte banyak ya, masih belum pada balik. Nggak tahu, dipaksa kalian? Enggak ya, nggak dipaksa ya. Atau dipaksa rasa tidak enak. Ya, anyway. Baik lagi ke topik. Hari ini gue bakal mencoba untuk cepat, padat, jelas. Kalau misalnya kemarin kita akhirnya sejam, gue ini pengen bener-bener kelarin dalam 30 menit materi supaya kita bisa kelarin live, habis itu kita bisa lebih banyak ngobrol soal gestalt dan juga workshop langsung. Kalau bisa langsung di print tuh, ada printer di sini. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar the science of gestalt. Sebelumnya ada yang tahu definisi gestalt itu apa? Boleh angkat tangannya? Pernah tahu tapi lupa. Gue kasih sedikit pemantik ya, siapa tahu. Jadi ingat lagi. Kiri dan kanan, yang mana yang gestalt? Kiri. Oke, kiri. Yang kanan? Ada yang mau jawab lagi? Dari dua ini, logo Carrefour dan juga semacam desain katalog, dua-duanya butuh gestalt. Jadi gestalt itu tuh bukan, yang kalian harus tahu, gestalt itu bukan negative space. Jadi kayak logo Carrefour ini kan orang bilang, oh ini sering banget jadi Sadie-Case gestalt. Karena dia dalam huruf C, terus juga di dalam sebuah kotak yang akhirnya membuatkan sebuah optical illusion. Kesannya kayak, oh ada negative space di sini, ini gestalt nih. Enggak teman-teman. Gestalt itu definisinya apa? Gestalt itu definisinya adalah ilmu psikologi. Roro Mina ya? Tuh, oh orang yang lain. Cio nih. Ya. Gestalt itu adalah ilmu psikologi yang menjelaskan bagaimana otak kita tuh ngeproses sebuah visual. Dia tuh ngeliatnya nggak berdasarkan individu, tapi berdasarkan secara keseluruhan. Contoh ya, contoh paling gampang pun ada di sini sebenarnya tentang gestalt. Misalnya sebuah kata. Ketika kalian baca ini, bacanya BERDASARKAN atau berdasarkan? Kenapa? Kenapa kalian baca itu berdasarkan? Kenapa kalian baca bukan dan berdasarkan kayak ada jeda? Karena kalian melihat elemen itu tuh nggak berdasarkan sendiri-sendiri, tapi secara kesatuan. Itu otak manusia seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Sesimpli karena kata-kata, huruf-huruf yang ada berdekatan. Karena hurufnya berdekatan, otak kita bakal menerima ini sebagai, oh, dia satu kelompok. Karena dia berdekatan, dia bisa jadi emang bersama-sama. Kayak misalnya sekarang ini duduk nih. Ini kelihatan nih. Di sini ada Nada sama Nadia berdua. Di situ ada Jocelyn sama Cindy berdua. Di sini juga ada Ahmad sama siapa? Aileen berdua. Di sini ada anak Yort berkumpul juga. Jadi kelihatan kan? Dan gue di sini ada berdua juga di sini sama operator. Kesannya tuh jadi kayak sekelompok gitu. Kenapa? Simply karena berdekatan. Gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi. Yang kiri, kita melihat logo itu sebagai something optical illusion karena kita ngelihat yang ini berdekatan sama ini dan juga kita juga ngelihat negative space-nya. Jadi sebuah kesatuan. Kita ngelihat sebuah pattern gitu loh. Sedangkan yang kanan, kita bisa menavigasi produk-produknya dengan baik. Itu simply juga karena gestaltnya tuh benar-benar tertata rapi, pengelompokannya rapi gitu. Hari ini yang kita mau bahas dari gestalt itu bukan something yang very seni, bukan something yang sifatnya itu seni banget, tapi something gimana caranya kita bisa ketika mendesain, desain kita tuh at least rapih. Jadi bukan bagus, at least rapih dulu. Dengan memanfaatkan apa? Dengan memanfaatkan gestalt. Kita lihat yang kiri. Saya dengar Tomo nih spesialis di website nih. Bagaimana website seperti ini? Pusing. Nah, Nada gimana? Website kayak gini? Rame banget. Bagus gak? Ngomong bagus nih, nggak bagus ya? Bingung mau fokus kemana gitu. Yep. Artsy. Artsy. Iya. Otak kita, kalau melihat something,
dan kita tidak melihat sebuah pattern, otak kita bakal menolak. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menemukan pattern dalam sebuah visual, otak kita tuh otomatis bakal menolak. Dan ketika dia menolak, artinya tuh visualnya jadi nggak enak dipandang, dalam artian tidak bagus. Gitu. Jadi ini Alan Pipe, kalau saya teman-teman yang sekolah DKV pasti punya bukunya Alan Pipe. Cuman masalahnya dibaca atau tidak, gitu. The human brain always tries to make sense of things, and if an obvious pattern cannot be found, it will either try to create one or reject the image. Gitu. Jadi otak kita tuh selalu mencari pattern terus, cari pattern terus, cari pattern terus. Beda sama Apple. Ini website Apple. Ada pattern nggak di sini? Ada pattern. Kita lihatin di sini ya. Hurufnya sama semua kan? Karena hurufnya sama semua, sizing-nya sama semua, dan juga weight-nya sama semua, kita secara otak kita secara otomatis bakal mengklasifikasi ini sebagai nama produknya. Iya kan? Yang di sini ada button biru, beli. Otak kita bakal baca terus gak? Enggak. Kita cuma baca satu, kita udah tahu sebelah kanannya pasti sama. Kenapa? Pattern. Otak kita selalu mencari pattern. Kalau misalnya kita gampang menemukan pattern, visual itu bakal sangat mudah untuk di-digest. Dalam artian bakal lebih mudah untuk kita lihat. Guys, hai Ro, silakan duduk. Ternyata Jocelyn ya yang lu bilang ya. Jocelyn bukan anak Yord, anak Tomo, nanti gue dibunuh Handy. Oke, balik lagi ke sini. Di sini bawah juga ada selengkapnya warna biru. Kalau misalnya udah baca satu dan sebelah kanannya kita kayak sama gitu, otak kita bakal otomatis nggak bakal baca lagi. Tapi ketika kita pengen tahu membaca selengkapnya, otak kita langsung tahu di mana dia bisa ngeklik. Jadi intuitif. Semakin desain itu intuitif dengan memanfaatkan Gestalt, semakin sebuah visual itu gampang untuk di-digest. Nah, itu kenapa kita penting untuk mempelajari Gestalt. Gestalt itu apa? Konsep ya, 3. Sebenarnya ada 5, cuman yang paling penting 3 ini dulu. Similarity, proximity, sama continuation. Udah ada yang ke-refresh sampai sini tentang pelajaran DKV. Gue jelasin satu-satu ya. Yang gambar ini seru nih buat dibahas. Kita ngeliat gambar ini, kelihatan sebagai satu artwork. Setuju? Tapi kita bisa ngeliat di sini ada 2 objek. Ada orang, ada di sini plastik-plastik yang membentuk sebuah bentuk. Kenapa kita bisa melihat ini sama ini sebagai satu art? Simply karena similarity. Approach-nya sama. Plastik-plastik dikumpulin jadi sebuah bentuk. Similarity-nya dapat. Kenapa kita melihat 2 ini sebagai 2 kelompok berbeda? Ada jarak, proximity. Ada jarak yang membentang, ada space kosong, yang akhirnya 2 ini jadi kelihatannya jadi 2 objek yang berbeda. Kenapa ini sama ini juga masih semakin berasa lagi kalau ini adalah sebuah art? Ada continuation. Continuation dari apa? Dari approach dia nyusun semua dari barang plastik dan warnanya pun semua warnanya pop. Kalau misalnya yang sebelah kanan ini warnanya cuma warna kuning doang semua ya, pret gitu kan. Sebelah situ warna-warni, mungkin continuation-nya bakal berubah, bakal off. Karena nggak ada pengulangan, nggak ada similarity. Kebayang ya maksud gue? Gitu. Oke, next kita bakal bahas satu-satu. Gestalt itu dibentuk dari 2, similarity, proximity, continuation. Similarity itu adalah hal yang mirip akan dianggap sebagai satu kelompok. Hal yang tidak mirip akan dianggap sebagai kelompok yang berbeda. Jelas? Proximity, hal yang berdekatan, yang deket-deket nih, bakal dianggap sebagai satu bagian. Hal yang berjauhan dikira nggak sebagai satu tempat gitu loh. Dan yang ketiga, continuation adalah hal yang diulang-ulang akan dianggap sebagai suatu kesatuan, sedangkan hal yang tidak memiliki pengulangan itu dianggap sebagai hal yang berbeda. Nah, kita bakal bahas tentang gimana cara apply-nya ke desain. Kayak hari ini cuma 15 menit nih. Which is good. Jadi ini ada semacam 2 menu di sini. Aku pengen teman-teman ngelihat ini secara sangat jelas, secara seksama gitu. Yang sebelah kiri ada yang salah gak? Ya, silakan Ibu Cindy. Tadi siapa yang bilang ada? Oh, iya silakan Nadia. Suaranya mirip, maaf. Yang salah di mana? Yang salah di kayak misalnya judulnya lauk, itu kan sebenarnya judul tuh lauk nasi. Yep. Terus sambal sayur, minuman.
tapi kayak beda gitu loh. Jadi kayak jenisnya tuh beda, ada yang bold, ada yang enggak. Kayak sayur sekilas sama tulisan minuman sekilas aku kirain itu sebenarnya list of products ya, padahal exactly. Terus habis itu kayak si harganya juga satu di kiri, satu di kanan. Jadi kayak instead of harga mungkin orang bisa ngehnya tuh angka kayak nomor 1 tuh ada yang goreng, harganya nggak ada tapi kayak gitu. Oke, nice, very nice. Bener ya teman-teman ya, yang kiri sama yang kanan, bener banget. Permasalahannya dari yang kiri adalah minumannya karena approach-nya sama kayak ini, bisa dibaca sebagai satu kesatuan. Orang bisa mikir minuman itu adalah part of the menu, padahal itu ada klasifikasi. Sedangkan yang kanan yang udah menggunakan gestalt, ya udah di continuation aja, disamain aja persis. Kadang-kadang tuh kita sebagai desainer tuh terlalu kreatif. Pengennya tuh diubah-ubah, terus ujung-ujungnya otak kita malah nggak bisa menarik pattern yang ada. Susah untuk di-digest visualnya. Gitu. Jadi dengan menggunakan gestalt, tujuan utamanya apa sih pemanfaatan gestalt itu? Supaya sebuah visual itu enak untuk dibaca. Kenapa enak dibaca? Karena patternnya sangat mudah untuk dilihat. Gitu. Nah, sekarang masuk ke dalam gue suka ngakak tuh gak sih ketika gue membuat ini. Kenapa gue ngakak? Gue ngeliat ini tuh kayak, loh bagus ya? Kayak brosur kontemporer. Iya gak sih? Kayak brosur kontemporer, kayak ya rapi gitu, oke, hitam putih, nice. Tapi sebenarnya teman-teman, kita bisa coba belajar dari sini gimana caranya kita mengolah ini menjadi something yang lebih rapi. Baik lagi ya, di sini gue nggak mau ngajarin gimana cara bikin desain yang bagus, gimana cara bikin desain yang lulus di Behance, gimana bikin desain yang diakui sama desainer beken. Tapi gue lebih pengen ngajarin gimana cara bikin desain rapi, gitu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah tahu dulu groupingnya seperti apa. Baik lagi ya, tadi kan gue ngomong soal pattern kan. Kita harus tahu groupingnya itu seperti apa. Caranya kita tahu grouping seperti apa, baca. Dibaca kontennya, jangan cuman ngeliat kayak udah abis itu ngata, tapi dibaca, dipastikan kontennya itu benar. Di bagian atas itu, di belakang di belakang lampu ada Artprint Fest 2077, Global Artprint Fiesta Beauty Within Reach, di bawahnya kayak Discover bla 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 bla. Gue bisa anggap Artprint itu sebagai nama acaranya, Global Artprint Fiesta Beauty Within Reach itu kayak semacam headline atau nama acara, di bawahnya sebagai semacam sub headline. Gitu. Terus ini yang bawah itu ada yellow and red, berarti dia penjelasan yang kiri ya. Sedangkan yang ini Face of Flower, yang ini dulu deh, Cityscape. Cityscape sama Face of Flower. Kira-kira Cityscape ini punya kiri atau Cityscape ini punya ini? Kayaknya yang bawah ya, karena yang ini udah jelas nih Face of Flower. Penting kan untuk ngebaca. Kalau misalnya kita asal blok-blok, bisa jadi ini salah gitu. Terus yang atas, quick note, we put together this content just for learning bla 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 bla. Itu apa sih? Disclaimer. Penting nggak untuk dijadikan headline? Kayaknya sih nggak penting ya. Tapi kita sekarang udah punya grouping. Secara besarnya ada 3 grup. Pertama adalah tentang si nama acara. Kedua ada grup besarnya adalah si karyanya. Ketiga ada disclaimer. Gitu. Kita udah tahu groupingnya dulu ya. Berarti kita udah bisa pisahin. Aman ya? Jadi yang itu semua di situ adalah Artprint, di sini yang disclaimer, di sini udah rapi nih groupingnya. Sekarang kita coba mikir lagi soal apa yang kita bisa olah untuk membuat orang tuh bisa lebih nyaman mendigest hal ini, gitu. Kita lihat di sini ada Cityscape, Fabian Bakri, Mixed Media 2019, Unsplash. Ini semua masih sama nih. Sebenarnya gue masih ada potensi untuk bikin orang tuh bisa lebih cepat skimming. Kalau misalnya gue pengen langsung tahu namanya itu siapa, ada potensi untuk kita bisa tahu lebih cepat. Gimana caranya? Kita kasih variasi. Jadi namanya kita bold, bawahnya kita kasih hitam, bawahnya lagi kita kasih warna yang abu-abu. Gitu. Sedangkan yang ininya sama ini masih sama nih. Masih ada similarity toh. Berarti bisa jadi orang mikir ini sama ini sama. Padahal beda. Berarti harus ngapain? Dibedakan. Nah, seperti ini. Kira-kira sampai sini masih ada masalah nggak? Ada yang mau berkomentar? Ini balik lagi ya, kita nggak ngomong soal bagus enggak, tapi kita ngomong soal rapih dan paling gampang di-digest. Masih ada yang bisa di-improve? Bisa digeser sedikit. Yang mana? Yellow and red. Oke, ini ya, Iya, nggak sama. space-nya ya.
Oke, berarti di sini ada similarity yang tidak, continuity-nya nggak ada. Jaraknya tiba-tiba jauh sendiri. Gitu. Bahkan kalau misalnya gue bisa bilang, proximity-nya, ini 3 grouping bisa itu 1, 2, 3. Iya kan? Which is susah digagas. Jadi benar, kata Robina, kita bisa deketin. Gitu. Nah, dari sini, ini udah akhir teman-teman. Sebenarnya mungkin masih bisa diolah lagi, cuman ini udah sampai sini menurut gue udah good enough karena space-nya udah continuity udah bagus, similarity-nya bagus. Terus juga satu detail kecil yang butuh yang terjadi di dalam revisi ini adalah subheadline-nya dia deketin ke atas. Tau gak intensinya apa? Biar orang bisa ngebaca itu dulu terus masuk ke yang Oke, ada lagi? Ada yang mau berkomentar kenapa tuh dipindahin ke atas? Biar lebih relate sama yang atas. Karena tadi kayak dia lebih dekat sama disclaimer ya. Ya, benar. Ketika layoutnya seperti ini, secara proximity dia lebih dekat ke bawah. Ada kemungkinan orang tuh menganggap si abu-abu itu adalah bagian dari si subheadline-nya. Padahal sebenarnya ini lebih dekat konteksnya ke atas. Gitu. Sip. Kebayang ya teman-teman ya? Kalau misalnya mau di-improve lagi sebenarnya banyak sih. Kalau misalnya kayak gini gue perhatiin, bisa juga. Sebenarnya ini udah balik lagi udah optional ya. Kalau misalnya semua desainnya dibikin sangat-sangat benar, pasti desainnya boring. Ini aja sebenarnya bisa dibilang ya rapi sih, cuman kalau misalnya dianggap sama yang lain, nggak tahu sih. Dibanding sama ini mungkin lebih kontemporer. We never know ya gak sih? Tapi balik lagi, fokus kita adalah di sini untuk bikin rapi. Kalau misalnya mau di-improve lebih rapi lagi, jarak antara ini ke sini lebih dekat. Ya bisa jadi ini dikiranya orang ini nih. Kayak semacam ini deketnya sama ini, bukan sama ini ya. Tapi otak kita nggak separah itu juga sih. Kita masih bisa ngerti lah ada logikanya kayak oh ini pasti kesini lah. Kebayang ya teman-teman. Gitu. Oke. Sekian hari ini Gesat, ada yang mau bertanya? Silakan pertanyaan. Ada yang mau nanya biar lama. Kalau enggak yang live sedih nih. Baru balik ambil makan, balik lagi lah ada kelar. Ada yang mau bertanya teman-teman? Aman? Kenapa lu senyum-senyum? Ada pertanyaan? Aman? Ada yang mau nanya di luar? Silakan Ibu Cindy. itu ada typo sengaja atau Pertanyaannya adalah ini itu saya pakai ChatGPT. Hah, AI bisa typo? Yang mana? Discovery Created Masterpiece. Oh, iya itu mungkin keyboard gue kepleset gitu pas copy paste. Kayaknya oh gitu. Iya. Bener. Nah itu pelajaran terakhir, jangan lupa proofread walaupun udah pakai ChatGPT. Iya. Oke, ada lagi? Aman? Bisa kita tutup? Karena justru serunya pas workshop nih. Udah aman? Sip. Thank you teman-teman semuanya yang di live. See you.